Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei Sobat Kebun Teras Ana. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa lama sebenarnya waktu pembuatan kompos? Ini adalah pertanyaan yang ada di benak setiap orang saat mereka mulai membuat kompos. Kapan saya bisa menggunakan kompos saya? Sayangnya, tidak ada jawaban yang sederhana. Kita mungkin cukup beruntung karena telah menyelesaikan pembuatan kompos dalam waktu kurang dari sebulan, atau kita mungkin harus menunggu 1 tahun penuh atau lebih. Beberapa faktor yang mempengaruhi berapa lama sampah organik menjadi emas hitam berada di luar kendali kita, misalkan saja cuaca. Namun, ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mempercepat hasil pengomposan. Misalnya, mengapa menunggu 12 bulan atau lebih untuk mendapatkan kompos jika kita bisa mendapatkannya setengahnya atau lebih cepat? Ada beberapa eksperimen yang telah saya lakukan dalam pengomposan, mulai dari pengomposan panas, pengomposan cacing, pengomposan parit, pengomposan dalam plastik atau karung, dan beberapa ukuran wadah saat mengkompos. Untuk yang baru berkunjung, jangan lupa menekan tombol subscribe. Terima kasih. Kita mulai pembahasannya. Berapa lama pembuatan kompos? Pembuatan kompos bisa memakan waktu hanya beberapa minggu atau paling lama 1 atau 2 tahun. Yang pertama, berdasarkan metode pengomposan yang digunakan. Apakah kalian menginginkan hasil yang cepat atau ingin membiarkan pengomposan terjadi dengan kecepatannya sendiri? Maka, inilah yang membedakan apakah kalian menerapkan metode pengomposan panas atau pengomposan dingin. Pengomposan panas adalah menjadikan tumpukan kompos menjadi panas dan sedapat mungkin mempertahankan panasnya dengan melakukan beberapa hal. Metode ini membutuhkan tenaga dan waktu pekebun untuk rutin membalik kompos, memastikan bahan yang dimasukkan sudah seimbang, dan menjaga kelembapannya. Jika tumpukan dibuat dengan benar, maka tumpukan akan memanas dalam waktu 24-36 jam berikutnya dengan suhu antara 45-70 derajat Celcius. Keuntungan memanaskan suhu kompos selain membuat kompos lebih cepat adalah ini dapat memastikan benih gulma dan patogen penyakit pada bahan kompos menghilang. Tantangan pada metode ini adalah kita harus mempertahankan suhunya selama beberapa waktu dengan cara membalikkan dan menjaga kelembapan kompos. Kita dapat menghasilkan kompos paling cepat dalam waktu 18 hari dengan pengomposan panas. Metode ini biasanya dikenal dengan metode pengomposan berkeli, di mana pengadukan dilakukan per 2 hari sekali setelah hari kelima bahan kompos ditumpuk. Tetapi, jika kita tidak memiliki banyak waktu dan ingin pengomposan panas yang lebih santai, pengadukan bisa dilakukan 1 minggu sekali dan kompos akan siap pada minggu ke-5 sampai ke-6. Yang perlu diperhatikan adalah metode ini dapat berhasil jika tumpukan yang kita buat dalam jumlah yang cukup banyak. Diperlukan wadah yang besar, atau kita dapat meletakkannya di atas tanah tanpa wadah, tetapi dengan tumpukan yang banyak. Pengumpulan bahan juga maksimal dilakukan dalam 2 hari saja. Setelahnya, usahakan untuk tidak menambahkan bahan baru, kecuali jika ada ketidakseimbangan pada bahan kompos. Berikutnya, pengomposan dingin. Tumpukan dingin memerlukan sedikit usaha, tetapi mungkin memerlukan waktu 6-12 bulan atau bahkan sampai 2 tahun
sebelum menghasilkan kompos yang dapat kita gunakan di taman. Metode pengomposan ini hanya memiliki 2 langkah. Masukkan sampah ke dalam tumpukan dan tunggu. Tanpa ada pengadukan atau tanpa menjaga tumpukan tetap seimbang dan lembab. Wadah yang digunakan juga beragam. Bisa kantong plastik, kotak plastik yang tidak terpakai, atau wadah kompos yang bisa kita beli di toko-toko pertanian. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kompos sulit diperkirakan karena tergantung pada bahan di tumpukan kita dan ukuran partikelnya. Semakin kecil partikelnya, semakin cepat mereka terurai. Tetapi, jangan memasukkan gulma yang akan menjadi bibit atau tanaman yang sakit. Tanpa suhu tinggi yang dapat membunuh benih gulma atau patogen penyakit, kita akan menyebarkan bakteri jahat ini ke seluruh kebun kita. Yang perlu diperhatikan adalah hindari memasukkan daging, produk susu, dan lemak ke dalam kompos dingin karena tidak mudah terurai dan dapat menarik perhatian hewan. Kelebihan dari pengomposan dingin ini adalah kita dapat memasukkan bahan pengomposan secara bertahap dan memanen kompos jadi di bagian terbawah tumpukan di waktu berikutnya. Pengomposan parit atau memendam tumpukan bahan kompos ke dalam tanah juga termasuk dalam pengomposan dingin. Banyak yang menyukai metode pengomposan dingin karena memerlukan lebih sedikit usaha dan pemeliharaan untuk memastikan kompos kaya nutrisi seperti yang dihasilkan oleh pengomposan panas. Namun, mengingat lamanya proses penguraian dengan metode ini, pengomposan panas bisa menjadi solusi yang menyediakan kompos dengan cepat. Berikutnya, berdasarkan bahan pembuat kompos. Hal yang mendasar pada pembuatan kompos adalah bahan coklat dan bahan hijau. Bahan coklat adalah sampah organik kering seperti daun-daun berguguran, ranting-ranting, serpihan kayu, serbuk gergaji, kertas robek, dan kotak telur karton. Bahan-bahan ini mengandung karbon tinggi dan terurai secara perlahan. Lalu, sayuran hijau adalah sampah organik basah seperti potongan rumput segar dan potongan tanaman, sisa buah dan sayuran, serta kotoran segar dari ternak herbivora. Bahan hijau memiliki banyak nitrogen dan cepat terurai. Hubungan antara keduanya adalah bahan coklat yang mengandung karbon dapat disamakan dengan makanan energi bagi mikroorganisme, sedangkan bahan hijau yang mengandung nitrogen membantu mikroba kompos untuk membelah sel dan memecah komponen karbon dari sampah organik. Keseimbangan kedua bahan inilah yang menentukan apakah dekomposisi akan terjadi secara lancar, cepat, atau lambat. Pengukuran sederhana untuk mendapatkan keseimbangan bahan coklat dan hijau adalah 1/3 hijau dan 2/3 coklat berdasarkan volumenya. Atau, andai kita memiliki 1 ember bahan hijau, maka seimbangkan dengan memasukkan 2 ember bahan coklat. Tanpa pengadukan, tumpukan kompos dengan bahan seimbang setidaknya akan jadi pada bulan ke-3 sampai ke-6, tergantung dengan ukuran kompos yang kita masukkan. Semakin kecil, maka akan semakin cepat mengurai. Tetapi jika terjadi ketidakseimbangan bahan, misalkan saja terlalu banyak sampah hijau, maka kemungkinan yang terjadi kompos akan menimbulkan bau busuk dan mengundang serangga bermasalah. Ini juga akan membuat proses dekomposisi melambat karena tingginya kelembapan pada tumpukan dapat menghalangi oksigen untuk masuk ke dalamnya. Sedangkan hanya menggunakan bahan coklat saja untuk dikomposkan,
akan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk terurai sepenuhnya. Kita bisa mendapatkan kompos yang sebagian membusuk dalam 12 bulan dan campuran yang lebih rapuh setelah 2 tahun. Hasil dari pengomposan bahan coklat ini dikenal dengan humus atau cetakan daun. Kompos jenis ini kaya akan nutrisi berharga untuk tanaman seperti kalsium dan magnesium. Ini bisa menjadi campuran pot yang bagus atau kita bisa menambahkannya ke bedengan taman jika sudah siap di tahun depan. Kita bahkan tidak perlu menggunakan tempat sampah kompos secara khusus. Kumpulkan saja dedaunan di dalam kantong sampah besar atau karung yang sudah tidak terpakai. Tambahkan sedikit air cucian beras untuk memberikan kelembapan pada tumpukan dan jamur daun yang ada di dalam cucian beras. Kemudian tutup tasnya dan buat beberapa lubang di tas menggunakan garpu taman jika menggunakan kantong plastik. Ini akan memungkinkan aliran udara. Atau tanpa menambahkan lubang tambahan jika menggunakan karung. Cek setiap bulannya untuk memastikan tumpukan tetap lembab. Jika dirasa mulai mengering, maka siram kembali dengan air cucian beras. Lakukan hal ini berulang sampai tumpukan menjadi remah dan mudah hancur saat kita genggam. Yang terakhir, sebagai penentu cepat atau lambatnya pengomposan adalah berdasarkan ukuran wadah kompos. Untuk memilih ukuran tempat sampah kompos yang tepat, kita perlu mempertimbangkan beberapa hal praktis tentang rumah tangga dan gaya hidup. Hal-hal seperti ruang yang tersedia dan ukuran keluarga akan membantu menentukan ukuran wadah yang tepat. Misalnya, apakah kita hanya memiliki ruang luar yang kecil dan hanya ingin membuat kompos dari sisa-sisa dapur? Atau apakah kita memiliki halaman belakang yang luas dan kita adalah tukang kebun yang rajin menghasilkan banyak tanaman di halaman? Yang perlu dicatat adalah ukuran tempat sampah kompos mempengaruhi laju penguraian sampah organik dan sebagai aturan umum, lebih besar lebih baik. Ukuran tempat sampah mempengaruhi dua komponen dasar pengomposan, yaitu kelembapan dan panas. Pengomposan panas tidak akan berhasil jika wadah yang digunakan terlalu kecil. Ukuran ideal untuk pengomposan panas adalah 1 meter kali 1 meter kali 1 meter. Tetapi untuk pengomposan dingin ini lebih fleksibel. Kita juga bisa memasukkan bahan secara bertahap, misalkan saja sampah dapur harian kita. Sebagai perbandingan terkait ukuran wadah kompos ini, saya telah mencoba membuat kompos dengan 3 ukuran wadah berbeda. Pertama, menggunakan wadah plastik berdiameter 40 cm dengan tinggi 60 cm dengan menjaga keseimbangan bahan dan pengadukan. Kompos jadi pada bulan keempat. Kedua, wadah bambu dengan ukuran lebar 50 cm, panjang 100 cm, dan tinggi 50 cm dengan menjaga keseimbangan bahan dan pengadukan. Kompos jadi pada bulan ketiga. Terakhir, wadah bambu besar berukuran lebar 80 cm, panjang 100 cm, dan tinggi 100 cm. Dengan menjaga keseimbangan bahan dan pengadukan, kompos jadi pada minggu kelima. Sekarang, pilihan tergantung bagaimana kondisi dan kebutuhan kalian. Akan memakai metode apa, jenis bahan apa, dan ukuran wadah apapun, bahan organik yang kalian kumpulkan akan tetap menjadi kompos. Jika ingin tahu bagaimana ciri kompos yang sudah jadi, silakan klik video di kiri layar. Dan jika penasaran apakah kompos bukan pupuk, klik video di kanan layar. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.